Kalau kita capek-capek di dunia dengan ibadah kepada Allah, bersabar menahan daripada semua ujian yang Allah berikan kepada kita, capek hati, capek tubuh untuk mikirkan akhirat, maka di akhirat kita akan istirahat. Cepat masuk surganya, istirahat di surga. Yang di surga itu saking nikmatnya tidak ada cita-cita. Saking nikmatnya di surga itu tidak ada angan-angan. Apa yang terlintas di benak kita langsung Allah berikan di saat itu. Apa yang kita inginkan langsung Allah berikan di saat itu. Kalau kita di dunia, kita punya cita-cita, kepingin punya ini, kepingin punya itu, harus nabung dulu, kerja keras dulu. Kalau di akhirat, di surganya Allah SWT tidak seperti itu. Sehingga itulah yang dimaksud dengan surga, tempat istirahatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Wa qala Abu Bakar, dan berkata Al-Imam Abu Bakar bin Iyas, ra'aitu dunya fin naum ajuzan musawwahatan. Aku melihat dunia dalam mimpiku itu seperti seorang perempuan yang tua yang sangat buruk rupanya. Tusaffiku biyadaiha, yang perempuan ini selalu memanggil, menepuk, dia tepuk tangannya manggil orang. Dia panggil orang itu dengan dia tepuk tangannya untuk mendatanginya, mendekat kepadanya. Wa khalfaha khalqun yatba'unaha wa yusaffiquna wa yurakkisun. Dan di belakang perempuan tua ini banyak manusia yang ikut dengannya. Dan bahkan orang-orang di belakangnya ini, manusia-manusia ini ikut membantu si nenek tua ini untuk memanggil orang lain agar ikut dengan mereka. Falamma hadatni akbalat, yang di saat mereka semuanya mengelilingiku, maka perempuan tua ini berkata kepadaku, lau dhafartu bika la sana'tu bika misla ma sana'tu bihaula. Kalau aku bisa menjadikan kamu sebagai pengikutku, maka aku akan berikan kepadamu apa yang aku berikan kepada mereka. Jadi dunia ngiming-ngimingi. Nah, ini termasuk realitanya dalam kehidupan. Dunianya sendiri itu sudah ngiming-ngimingi kita, ditambah dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut dunia, menambah kita untuk semakin semangat mencintai dunia. Dunia ini diciptakan sama Allah memang untuk apa? Untuk menguji kita. Sehingga dunia laibun walahun, tempat untuk bermain, penuh dengan kelalaian. Memang diciptakan sebagai ujian untuk Allah. Dunia ini tempatnya kita diuji oleh Allah SWT. Nah, dunia sehingga karena diciptakan oleh Allah untuk tempatnya ujian, sehingga dunia ini Allah hiasi, yang bikin manusia ini cinta kepadanya. Dan tidak hanya itu, semua pengikut dunia, orang-orang yang mencintai dunia itu bikin hati kita pun jadi pengen untuk mendekat kepada dunia. Akhirnya apa? Terjadilah di saat kita tidak memiliki apa yang kita inginkan, di saat kita melihat orang lain, kita semakin berharap untuk memilikinya. Tidak punya rumah, melihat orang yang punya rumah, dikejar, apa namanya rumah itu. Oh, saya punya cita-cita harus punya rumah yang lebih besar daripada dia. Nah, terus seperti itu. Kemudian summa baka, kemudian Abu Bakar bin Iyas ini nangis. Wa qala, dan beliau berkata, ra'aitu hadza qabla aqdama ala ila Baghdad. Aku melihat bagaimana orang-orang sudah mulai banyak yang mereka itu tergiur dengan dunia sampai mereka melupakan akhirat sebelum aku sampai di kota Baghdad, sebelum aku ini hijrah ke Baghdad. Artinya manusia sudah mulai tergiur dengan dunia, mereka lupa dengan akhiratnya. Jadi kembali kepada pembahasan yang kemarin sudah kita sampaikan, semua daripada penjelasan tentang hinanya dunia ini para hadirin, di saat kita menjadikan dunia itu adalah satu hal yang kita cintai. Tapi jika kita mengambil daripada dunia apa yang kita butuhkan, maka itu sudah cukup bagi kita, dan kita tidak dianggap oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang mencintai dunia. Sehingga kalau kita ini mau kerja yang semangat, jadilah orang yang sukses,
Bahkan jadilah Anda orang yang kaya untuk menyelamatkan daripada kaum muslimin mungkin di masa yang akan datang, atau untuk menyelamatkan daripada negara kita tercinta. Selalu saya sampaikan, di saat dalam keadaan susah, orang itu kalau sudah mentok pasti jual aset, jual tanahnya, jual rumahnya. Yang kalau orang musliminnya semuanya mereka tidak ada yang menjadi orang yang sukses, maka tanah kita, rumah kita akan dibeli oleh orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafir, yang akhirnya negara kita ini yang dikenal dengan mayoritas kaum muslimin, lama kelamaan akan habis aset kita kaum muslimin di Indonesia yang akan dikuasai oleh orang-orang kafir, yang akhirnya mereka semakin hari semakin berkuasa, semakin hari semakin sulit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi orang yang sukses. Cuman ingat, jangan sampai kesuksesan kita ini menjadikan kita lupa akan akhirat. Jadi banyak orang-orang yang orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, ahli surga itu banyak, bro. Dari kalangan sahabat ada Utsman bin Affan, yang dikatakan Utsman bin Affan, Abu Hurairah mengatakan Utsman bin Affan membeli surga dengan dua hal. Ini sebuah ibarat saja. Artinya Utsman bin Affan ini untuk masuk surganya Allah sudah cukup dengan dua hal yang pernah dia lakukan itu. Itu sudah sangat baik sekali. Apa itu? Yang pertama, beliau pernah membeli satu sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi, yang setiap orang muslim ngambil air di sumur itu wajib bayar. Dibeli sumurnya sama Sayyidina Utsman, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin, sehingga orang-orang muslim kalau mau ngambil air minum, air untuk mandi, air untuk masak, tidak pakai mengeluarkan uang, tidak pakai mengeluarkan biaya. Sehingga senangnya kaum muslimin para sahabat di saat itu luar biasa. Kemudian yang kedua, di saat peperangan, di saat Nabi dan para sahabat mau berangkat jihad, mau berangkat perang, di saat itu sahabat pada khawatir semuanya. Kenapa? Karena peperangan terjadi di musim di mana para sahabat itu tidak memiliki harta. Mereka belum waktunya panen, sehingga mereka khawatir ini bekal kita tidak akan cukup untuk berjihad. Datang Sayyidina Utsman dengan membawa daripada sekantong besar daripada uang, diberikan di hadapan Nabi untuk bekal kaum muslimin selama berjihad. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah mengatakan Utsman telah membeli surga dengan dua hal ini, yang artinya seandainya dua hal ini Allah jadikan sebagai alat untuk menjadikan Utsman masuk ke dalam surga, itu sudah cukup sekali. Karena yang pertama, orang semuanya pada senang dengan sumur yang diwakafkan, dan yang kedua, semua daripada para sahabat merasa tenang di saat hendak berangkat berjihad, karena sebab ada uang yang diberikan oleh Sayyidina Utsman untuk bekal berjihad. Kemudian ada siapa para ulama-ulama terdahulu juga, orang-orang yang kaya. Para kiai-kiai kita di Indonesia ini banyak mereka orang-orang yang sukses, yang bahkan mereka tidak hanya fokus dengan ibadahnya, mereka juga berbisnis, mereka bekerja, tapi kesolehannya diakui oleh dunia, kesolehannya diakui oleh kaum muslimin. Bahkan semuanya orang setiap ketemu nganggap wali ini, wali ini wali ini. Jadi tidak harus menjadi orang yang ahli ibadah, bertakwa sama Allah itu harus miskin dulu, tidak. Cuman jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit para hadirin. Sulit untuk apa namanya kita beribadah dengan harta kita. Tapi niat, nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali apa yang harus kita lakukan di saat kita ada hubungan dengan dunia.